Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita lanjutkan untuk serial tafsir tematik yang insya Allah kita akan membahas dalam video ini. Tafsir tematik edisi yang ke-8 dengan tema Akibatul Zalimin Abral Usur, nasib tragis orang-orang zalim di segala zaman dalam lintasan sejarah. Ayo lewat wal akhwat rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sunnatullah yang tidak akan berubah di muka bumi ini. Ada 3 sunnatullah yang akan selalu terjadi di segala zaman, di segala masa, di segala ruang dan waktu. Yang pertama adalah as-sira'u bainal haqqi wal batil, bahwa akan selalu terjadi pergulatan, kontak antara, saling menegasikan antara hak dan batil. Di segala zaman dan di segala masa, yang namanya kebatilan pasti ingin menyingkirkan yang kebenaran, sebagaimana kebenaran akan berusaha sekuat tenaga mereka untuk menjaga atau menunjukkan eksistensi mereka. Kemudian yang kedua, sunnatullah yang kedua adalah bahwa kemenangan itu pasti akan menjadi milik orang-orang yang berada dalam jalan kebenaran. Kemudian sunnatullah yang ketiga adalah kekalahan pasti akan diterima orang-orang yang berada dalam jalan kebatilan, sebagaimana dalam sebuah ayat, innal batila kana zahuqa, bahwa sesungguhnya kebatilan itu akan sirna. Setelah tadi kita membahas mengenai 3 sunnatullah, maka poin yang kedua kita akan membahas hal-hal yang menyebabkan kebinasaan umat manusia. Yang pertama adalah al-inkaru billah, keingkaran, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa manusia dan golongan jin, ya, Allah ciptakan mereka semua itu untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Nah, maka mereka ya, makhluk yang tidak mau beriman atau mengingkari Allah, maka mereka akan dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, adamul iman biyaumul hisab. Orang-orang yang akan binasa adalah mereka yang tidak beriman kepada hari akhir. Ada kehidupan setelah kematian. Kalau orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mereka tidak percaya bahwa manusia setelah mati itu ada hari kebangkitan. Tapi kita sebagai seorang mukmin, kita yakin Allah ada, dan begitu juga akan ada hari kebangkitan atau akan ada kehidupan setelah kematian. Manusia setelah mati, ia berada di alam barzah, dan di sana ada pertanggungjawaban. Di alam barzah mereka akan akan menghadapi para malaikat, ya, malaikat yang menanyakan siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan seterusnya. Bagi mereka yang bisa menjawab, maka mereka mendapatkan nikmat di dalam kubur, dan bagi mereka yang tidak bisa menjawab, maka mereka akan disiksa di dalam kubur. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, ya. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab kubur. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan kebinasaan umat manusia adalah at-takabbur, kesombongan. Itulah yang menjadikan Qarun ditenggelamkan ketika dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberikan semua ini, diberikan kekayaan ini. Qarun itu punya harta kekayaan yang melimpah, ya. Sampai harta kekayaannya, kunci gudangnya saja tidak akan bisa diangkat oleh orang-orang yang gagah di zaman saat itu. Tapi Qarun ditenggelamkan karena ia mengatakan, ia mengklaim semua itu karena ilmu yang dia punya. Firaun ditenggelamkan di Laut Merah, ya. Kenapa? Karena Firaun dengan sombongnya mengatakan, faqala ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Kemudian poin yang keempat adalah kebinasaan manusia
itu karena jam'ul mal wa taraful hayah. Mereka mengumpulkan harta dengan rakus dan mereka hidup berfoya-foya. Makanya dalam sebuah ayat Allah mengingatkan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha alqaulu fadammarnaha tatmira. Ketika kami menghendaki akan menghancurkan suatu kaum, menghancurkan sebuah kampung negeri, maka kami perintahkan orang yang orang kaya yang bergaya berjus di antara mereka, sehingga mereka kemudian melakukan kefasikan, maka Allah tetapkan azab kepada mereka, kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Demikianlah ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah, ketika manusia sudah banyak terjerumus dalam gelimang kenikmatan dunia, mereka punya fasilitas harta yang melimpah, pada akhirnya apa? Mereka kemudian jatuh kepada narkoba, jatuh kepada gaya hidup yang permisif, yang menghalalkan segala cara, wa na'udzubillah. Kemudian berikutnya adalah hal yang membinasakan umat manusia adalah istihza billahi wa rasulihi wa bi rasulihi wa bi kitabih, mengolok-olok Allah, kitabnya dan rasulnya. Jelas sekali ya, ini 3 simbol yang dimuliakan ketika sebuah umat, kaum, seorang manusia, seorang hamba, mereka mengolok-olok Allah, kitabnya dan rasulnya, Al-Quran, Rasulullah Muhammad SAW, dan mengolok-olok Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tetapkan kebinasaan kepada mereka. Kemudian istihfafum bil halal wal haram, yaitu diantara yang bisa merusak, membuat manusia binasa adalah mereka tidak memperhatikan mana yang halal, mana yang haram. Mereka untuk menjadi kaya, untuk mencapai tujuan mereka, meraih jabatan dengan segala cara. Kalau ini istilah meminjam Al-Machiavelli ya, teori Machiavelli yang mengatakan al-ghayah tubarril wasilah, bahwa tujuan itu menghalalkan segala cara. Islam ini tidak seperti itu ya. Islam mengajarkan dalam mencapai apa saja harus dengan cara yang baik, termasuk ketika mencari rezeki. Islam mengatakan dalam hadis qudsi fa'ajmilu fit talab, maka kalian carilah rezeki itu dengan cara yang baik. Kemudian selanjutnya adalah yang membuat kebinasaan umat adalah tafarruqul ummah, perpecahan yang terjadi di kalangan umat ini. Orang-orang yang beriman, kaum muslimin, mereka tidak boleh berpecah, tidak boleh bercerai-berai. Karena ketika mereka bercerai-berai, maka betapa mudahnya setan untuk menggelincirkan kita. Ketika umat Islam terpecah belah, maka musuh-musuh mereka bersatu dan kemudian rame-rame untuk mengalahkan kita ya. Kemudian berikutnya adalah tahkim bighairi syariatillah, yang menyebabkan hancurnya sebuah peradaban, kebinasaan sebuah umat adalah, atau sebuah bangsa adalah mereka berhukum dengan selain syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berhukum dengan hukum buatan manusia yang menghalalkan segala cara, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ini akan memantik datangnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kebinasaan, ancaman kepada umat manusia. Kemudian inhimas fid dzunub wal ma'asi, yang membuat hancurnya atau binasanya sebuah umat adalah ketika mereka terjerumus dalam dosa. Umatnya Nabi Lut, mereka yang sudah tergelincir dalam kebiasaan homoseks, lesbian, Allah hancurkan mereka. Umatnya Nabi Shu'aib, mereka sudah terbiasa mengurangi timbangan, Allah hancurkan mereka. Kemudian para pengikut Fir'aun, mereka juga orang-orang sombong, Allah tenggelamkan juga bersama Fir'aun di Laut Merah. Dan kemudian terakhir al-kufru bi ni'matillah, yang menjadikan binasanya umat manusia adalah karena mereka mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa kita lihat dalam contoh dalam surat Saba ya. Negeri Saba yang dulu mereka punya bendungan ma'arib, bendungan yang membuat negara Saba itu mahrifah loh Cinawi. Kalau Quran mengatakan baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur, negeri yang baik, subur, dan Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka selanjutnya mereka berpaling, fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim, maka mereka berpaling dan kami kirimkan kepada mereka banjir bandang, sehingga membuat mereka hancur ya, peradabannya hancur.
Ayo ikhwah wal akhwat, para pemirsa yang menyaksikan melalui video ini ya, melalui YouTube, melalui WhatsApp atau melalui aplikasi yang lain ya, YouTube ya. Demikianlah beberapa hal yang membuat peradaban atau umat manusia binasa. Yang terakhir, contoh-contoh siapa saja mereka yang Allah binasakan dalam lintasan sejarah. Tidak semua kami kupas ya. Kalau dalam Al-Qur'anul Karim silahkan dibaca dari juz 1 sampai juz 30, kita menemukan contoh-contoh umat manusia bahkan secara personal ya, mereka yang Allah hancurkan ya. Yang pertama adalah Fir'aun dan bala tentaranya ya. Fir'aun dan para pengikutnya yang mereka orang-orang yang berada dalam kekufuran. Mereka mengejar Musa alaihissalam sampai ke Laut Merah. Ketika Musa melewati laut yang sudah terbelah, mereka mengira bahwa mereka akan bisa bisa mengalahkan Musa. Ternyata Allah tenggelamkan mereka di Laut Merah. Kemudian Ashabul Fil, yaitu Abrahah ya, seorang raja yang bersumpah akan menghancurkan Ka'bah. Ini ceritanya Abrahah ini ia membangun gereja besar di Yaman, dan kemudian ada orang-orang Arab yang mengotori gereja tersebut. Abrahah marah dan bersumpah akan menghancurkan Ka'bah ya. Dia datang bersama pasukan gajah sehingga dikatakan Ashabul Fil. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang lahir ketika penyerangan itu ya. Penyerangan yang dikenal dengan tahun gajah itu, Allah kirimkan burung yang melempari mereka, tarmihim bihijaratin min sijil, melempari mereka dengan batu dari neraka sijil. Akhirnya mereka semua binasa. Kemudian juga kaum Saba, tadi saya sampaikan di penjelasan yang tadi, kaum Saba mereka awalnya mendapatkan nikmat, tanahnya subur dan seterusnya, kemudian dihancurkan karena kekufuran mereka. Kemudian kaumnya Nabi Nuh, mereka dilahap dengan banjir karena mereka tidak mau bersama dengan perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian juga kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Shu'aib. Kemudian juga mereka yang hidup di zaman Musa alaihissalam, mereka yang melanggar perintah untuk tidak mencari ikan pada hari Sabtu. Mereka membuat hilah ya, akhirnya apa? Allah rubah wajah mereka menjadi wajah kera. Kemudian juga dalam era modern kita menemukan bagaimana meninggal secara tragisnya seorang pemimpin Turki yang mereka mengatakan Mustafa Kemal ya, kemudian disebut dengan Ataturk. Kalau kita masuk di kota Istanbul ya, ada stadion Istanbul ya, ada stadion Ataturk. Ataturk itu artinya bapak Turki. Ia dianggap pembaharu Turki yang membangkitkan Turki dari sakitnya, karena Turki pernah ya setelah perang dunia disebut the sick man, orang yang sakit, hutangnya banyak. Tetapi Kemal Atatürk ini seorang liberal yang dia kemudian merubah banyak sekali syariat. Dia melarang adzan menggunakan bahasa Arab, dia melarang wanita menggunakan jilbab, dia melegalkan yang namanya pergundikan, tapi membolehkan dan melarang yang namanya poligami, dan banyak sekali hal yang kontroversi. Dan kemudian ketika meninggal dunia, Ataturk ini meninggal dalam keadaan yang sangat tragis. Demikianlah para pemirsa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan. Jazakumullahu khairan katsira. Syukran ahtimamikum. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.